tetangga, biarpun beratnya setengah mati, memang risikonya akhirnya sampai di bawah kuku saya lepas semua. Dari ICU, gue drop banget. Terus gue lihat foto itu, gue senang. Halo, kita ketemu lagi di program vlognya Redemption Production bersama dengan saya Peter Hadi dan pemiliknya vlog ini yaitu Pendeta Andi Pranoto. Shalom Pak Andi, Halo Pak Peter. ketemu lagi ya Pak. Ya Pak Peter. Nah, kali ini kita diskusinya seru nih Pak. Ya, Kita ngomongin tentang fotografer. wah ini menarik Pak. Iya, Ah, tapi ini fotografer yang memotret sesuatu untuk mengekspresikan bahwa dia sedang menyembah Tuhan. Nah, oh gitu Pak ya? iya Pak, jarang kan ada orang seperti itu. Jarang-jarang itu Pak, betul. Iya. Dan setelah itu dia bagi-bagiin foto hasil jepretannya ke semua orang gratis. Oh, jadi Gitu. bukan copyright ya Pak ya? Let to copy ya? Let to copy. Karena apa? Ya dia ini hasilnya dia gitu. Dan Ya, ini adalah ungkapan isi hatinya dia kepada Tuhan bahwa inilah eh, karyamu Tuhan yang aku nikmati hari ini gitu. ya. Ya kan. Nah, sekarang kita sambut teman kita saat ini. Bro Nawang. Wah, Shalom Halo, bro. salam Anawang. Peter, salam Pak Pendeta Andi. Ya, Salam sehat-sehat ya, apa kabar? Puji Tuhan, sehat. Pak. Sehat ya. Walaupun masih sulit tidur. Sulit. Iya, Bro Nawang ini memang sulit tidur, Pak Andi. Oh ya? Iya, padahal kita di saat pandemik saat ini kita dapat syarat loh, tidur minimum 7 jam loh, Bro. Nah, jadi you mesti tidur 7 jam, kalau enggak imun kita nggak terbangun. Betul. Iya. Ya. Tidur 3 hari sekali masih. Hah? Serius? Serius. Dari Waduh. 3 hari Wah, sekali Pak ya? tidur 3 hari sekali itu langka loh, Pak. Iya, iya, iya. turunan. Oh, turunan ya? Iya, Oh, jadi di jam-jamnya nggak bisa tidur, Bro ngapain? baca. Oh, oke. Nah, ini dia nih. Nanti kita angkat ya, nanti kita angkat ya. Iya. Iya. Tapi sekarang kita pengen tahu Bro Nawang ini siapa sih? Gitu. Iya. Iya. Oh iya, Bro Nawang itu siapa sih Bro Nawang itu gitu. Karena aku kenal Pak, tapi Pendeta Andi belum kenal. Mungkin banyak juga orang belum kenal. Tapi aku orang yang mengapresiasi apa yang Bro Nawang kerjakan. Karena aku jujur hasil jepretannya Bro Nawang itu sangat memberkati aku gitu. Terima Walau kasih. ya Tuhan. walaupun kita ada di satu grup dan mungkin ada yang berbeda pendapat dengan aku, dan mereka aduh ngapain sih kirimin foto-foto bikin berat aja gitu. Tapi dia nggak tahu kalau foto yang bro kasih itu adalah ungkapan isi hati seseorang. Karena berawang kan nggak mungkin nyanyi, nggak mungkin berkhotbah atau nggak mungkin mengatakan sesuatu gitu kan. Tapi Bro Nawang itu bisa mengekspresikan sesuatu itu dengan apa tadi, dengan foto gitu. Nah sekarang bisa tuh kok, kita pengen kenal Bro Nawang lebih dalam lagi, bisa nggak? Oke. Saya mulai dunia fotografi sebenarnya tidak sengaja. Waktu kelas 5 SD saya dikasih hadiah kamera oleh ayah saya. Lalu dikasih buku manualnya, suruh belajar sendiri, dikasih uang untuk beli film, untuk cuci cetak segala macam, sampai saya juga belajar nyuci dan cetak sendiri. Oh, oke. Dulu objek saya adalah tukang-tukang yang sedang kerja, lapangan bola segala macam yang dekat-dekat rumah aja. Saya masih ditinggal di Tebet waktu itu. Berkembangnya jalannya waktu sampai saya SMA, saya mulai tertarik dengan namanya alam yang beda gitu. Waktu itu saya mulai naik gunung,
Lalu saya ketemu Agung, terus ketemu teman-teman itu, teman-teman tuh mau jadi objek foto saya. Nah, dari situ saya belajar bahwa ternyata memoto itu tidak semudah kalau saya pakai auto. Nah, yang luar biasa adalah sewaktu saya dikasih kamera oleh teman saya, kamera ini sangat canggih sampai sekarang ini paling bagus lah. Mereknya Sony Alpha. Dengan kamera ini keahlian saya moto jadi hilang karena saya pakai auto. Nah, dengan adanya pandemik, kita harus tinggal di rumah. Nah, saya jadi mau belajar manual. Nah, saya naik loteng, saya melihat langit. Saya coba ekspresikan lewat kamera itu, belajar dengan manual. Ternyata dengan manual ini saya bisa melihat, saya bisa menonjolkan sinar matahari, bisa mengeluarkan warna jadi pink, ada birunya segala macam, segala macam. Nah, di situ saya baru lihat ternyata Tuhan itu luar biasa. Mata manusia itu bisa melihat segala sesuatu, mau gelap seperti apa, mau terang seperti apa, mau silau seperti apa, mata itu cepat sekali menyesuaikan diri. Sementara dengan fotografi, saya harus ganti lensa ini, saya harus ganti lensa ini, ganti ISO, ganti segala macam. Sedangkan mata manusia itu hanya dalam sekejap bisa langsung menyelesaikan. Dan saya dulu sempat tidak foto dulu karena terpana dengan pemandangan yang dari terang, gelap, terus waktu gelap itu mulai warnanya merah, menjadi pink, terus mulai gelap, orange, segala macam itu yang luar biasa. Lalu saya coba dengan memoto. Dan hasil foto itu ternyata begitu saya bisa dapat foto itu, saya berterima kasih sekali kepada Tuhan, saya bisa menceritakan ke teman-teman, ini loh, kalau kita mau serius lihat yang diciptakan Tuhan tiap hari yang gratis itu, ternyata luar biasa. Lalu mulai saya kirim gitu ke grup kita Bumi Harum Manis, ke Bro Peter, lalu ke Agung segala macam gitu. Sampai pada satu hal yang di situ saya berterima kasih karena saya dikasih kesempatan melihat sesuatu yang dulu saya anggap tuh biasa-biasa aja. Gitu, melihat matahari terbenam, gimana matahari kena titik air atau awan, dia menjadi suatu prisma yang mengeluarkan jadi sinar bermacam-macam. Jadi bukan hanya seperti pelangi, tapi nanti saya udah kirim barusan beberapa foto ke Bro Peter lewat WhatsApp. Oke. Itu salah satu hasil-hasil saya dengan memakai beberapa kamera dan juga saya pakai handphone. Ya. Jadi di situ saya melihat luar biasa sekali gitu. Sepertinya sepele, tapi ternyata begitu kita lihat dengan apa yang difoto, itu Bro Peter akan lihat di dunia yang asli, dengan mata kita jauh lebih bagus daripada yang difoto itu. Gitu. Bagaimana hebatnya Tuhan menciptakan biji mata kita itu bisa melihat yang luar biasa. Bagaimana gradasi warna itu berubah gitu. Nah, itu saya sulit sekali memasukkannya ke fotografi. Tapi saya coba belajar terus foto-foto, pokoknya begitu foto saya lihat bagus, saya kirim, saya lihat bagus, kirim. Dan saya selalu dengan mengatakan terima kasih Tuhan, saya dikasih kesempatan melihat ini, saya dikasih melihat kesempatan melihat ini. Bagaimana awan seperti langit yang mau runtuh segala macam, saya bisa lihat itu semua. Terus bagaimana angin memutar awan sampai warna pun jadi ikut berubah. Lalu seperti awan yang pecah seperti ini. Sampai Bro Agung juga lihat seperti ada pesawat yang terbang, ada malaikat yang terbang, seperti segala macam itu dari awan-awan itu. Jadi di situ saya mau sangat berterima kasih kepada Tuhan bahwa terima kasih saya dikasih kesempatan selalu melihat hal-hal yang dulu kita sambil lewat aja. Dan ternyata dengan betapa indahnya yang saya lihat itu, saya berusaha memasukkan ke dunia fotografi, itu masih paling hanya 1-2% aja dari keindahan yang aslinya. Wow. Itu luar biasa. Disitulah saya semakin yakin bahwa Tuhan itu memang Maha Esa. Karena saya jujur aja dulu sempat ateis, saya tidak percaya Tuhan. Sempat lama saya tidak percaya Tuhan dari umur 16 tahun sampai saya mau menikah. Ya. Jadi, disitulah kebesaran Tuhan saya lihat.
Dengan dunia fotografi ini saya bisa lihat, terus selanjutnya saya juga akhirnya bisa melihat orang dulu ngelihat bunga Kamboja adalah bunga orang mati. Ya. Tapi saya bisa akhirnya memperlihatkan ke orang-orang bunga Kamboja itu sangat indah. Saya bisa akhirnya mendapatkan bagaimana sinar matahari menembus kelopak bunga itu, Oh, tangkap dengan foto, hasilnya luar biasa sekali, garis-garis bunga Kamboja itu dapat ditangkap gitu. Pernah saya masukkan di waktu saya presentasi di perusahaan teman di layar TV yang 80 inch, itu Ya. garisnya tajam sekali. Nah, itu saya sendiri juga belum pernah lihat karena nggak punya layar segede itu. Tapi ternyata Tuhan bisa. Padahal orang bilang kalau backlight itu pasti nggak jadi. Tapi Tuhan membimbing saya dengan kamera itu, saya bisa melawan backlight. Jadi seperti mana mata manusia itu bisa melawan backlight. Karena kita nggak usah pakai kacamata gelap atau segala macam, kita bisa melihat itu. Dan itu hanya dalam hitungan sepersekian detik. Nah itu yang disitulah saya melihat bahwa Tuhan itu betul-betul luar biasa. Karena apa yang saya hasilkan di foto, biarpun banyak orang bilang itu bagus sekali, indah gitu-gitu, itu jauh lebih bagus lagi kalau kita lihat sendiri dengan mata kita. Situ saya memuji Tuhan, terima kasih saya dikasih kesempatan dengan umur sekian masih melihat hal-hal yang luar biasa yang orang-orang anggap itu sepele aja. Seperti Bro Peter kan lihat belakangnya selalu PGC, sebelah satunya kalau matahari terbit hanya pohon-pohon, udah itu aja, tapi langitnya yang berubah. tuh. Ini tuh bisa jadi itu lukisan-lukisan Tuhan yang luar biasa sekali. Di situ saya berterima kasih sekali karena saya dikasih kesempatan melihat kalau Tuhan mau melukis, ya itulah lukisannya. Sampai yang dari sangat indah sampai yang serem terus seperti api yang membara seperti mau membakar bumi itu juga ada semua. Saya dapat semua. Itulah saya lihat dan saya berterima kasih. Saya dikasih kesempatan oleh Tuhan dan saya yakin seperti ibu saya bilang, kita itu dipilih oleh Tuhan. Iya. Dan saya percaya itu, saya dipilih oleh Tuhan. Dan saya menyatakan kegembiraan saya, terima kasih saya kepada Tuhan dengan saya mengirim foto-foto itu. Biarpun banyak teman bilang, lo harusnya charge gini-gini. Saya bilang, Tuhan tuh nggak pernah charge loh. Saya ngeliat gambar itu. Iya. Kenapa saya charge? Kamera tuh saya nggak pernah beli, selalu ada yang kasih. Kamera saya pernah hilang di gereja. Saya pasrah, nggak punya kamera. Ada aja yang ngasih saya kamera. Oh, puji Tuhan. Dan itu juga dari teman-teman yang ya tanpa sengaja saya selamatkan jiwanya. Darinya dia nggak percaya Yesus, dia percaya Yesus, sekarang jadi pengikut Yesus. Wah, puji Tuhan. Nah, hadiah dari dia itu adalah kamera itu. Dari kamera itulah saya akhirnya bisa menunjukkan ke orang banyak, ke Bro Peter juga. Ini loh Pit yang gue lihat, kalau itu bagus banget, tapi pengen gitu ngajak orang-orang, yuk kita lihat sendiri dengan mata kepala sendiri itu jauh lebih bagus lah. Itu yang disitulah saya memuji Tuhan bahwa dengan biji mata yang seperti ini yang Tuhan ciptakan lensa di mata tuh kecil sekali, sementara di kamera tuh ada yang lensa harus besar sekali untuk itu. 14 lensa itu tidak bisa sampai sekarang mewakili betapa indahnya mata manusia. Iya, betul. Betapa indahnya karya Tuhan yang luar biasa itu. Iya. Sedangkan kamera kan kita harus pindahkan ke memori ke komputer, lalu saya baru kirim gini. Sedangkan Tuhan, mata, otak, langsung kita lihat semua. Iya. Nggak ada jeda sama sekali. Nah, disitulah saya saya sangat bersyukur gitu. Di saat saya akhirnya percaya lagi kepada Yesus, dan Yesus memperlihatkan saya betapa indah. Iya. Sampai akhirnya saya bisa pergi ke beberapa tempat yang akhirnya tempat-tempat itu tadinya dianggap orang biasa aja, saya jadi bisa membuat itu jadi luar biasa. Iya. Dengan foto itu. Oke. Ya, Bro, ini keren banget mengekspresikan apa yang ada di mata ke kamera untuk memvisualkan apa yang Tuhan ciptakan dan Bro bersyukur di dalamnya ya Pak Andi ya. Iya betul. Oke, nanti kita masuk ke sesi keduanya ya Bro. Tentang ada apa sih di balik kamera itu? Ya. Oke. Ya, ada Pak. Oke.
Ya, Pak Peter tadi sangat menarik ini yang tadi Sangat Pak menarik. Nawang bagikan, karena biasanya kan dari supranatural menjadi natural. Ya, Itu karena karya Roh Kudus. Jadi kayak mujizat, kesembuhan, itu yang terjadi. Tapi Pak Nawang ini dibawa oleh Roh Kudus untuk melihat bagaimana hal-hal yang natural, yang alamiah menjadi supranatural. betul Pak. Jadi kembali kepada kebesaran Tuhan. Nah ini luar biasa nih yang saya lihat, Tuhan pimpin dan berikan gift secara khusus bagi Pak Nawang itu untuk melihat hal-hal yang luar biasa dari ciptaan Tuhan itu menceritakan kebesaran Tuhan. Betul. Nah, apa yang menginspirasi Pak Nawang, Pak, dalam melihat semuanya ini, Pak, kira-kira? Jadi sewaktu saya jadi tim SAR di Jawa Tengah, Ya, saya Pak. spesialis tim SAR di gunung. Oh, gitu, Pak ya. Ya. Ya, jadi makanya saya nggak lulus kuliah, Pak. Kebanyakan di gunung. Jadi sewaktu di gunung itu saya melihat bagaimana saya bisa berjalan bahwa awan itu ada di bawah saya. Oh. Jadi saya seperti tanah genting, pijakan tuh hanya sebesar 80 cm, bawah kiri kanan tuh jurang, tapi di jurang tuh ditutup oleh lautan awan. Dan awan tuh bisa bergerak naik ke atas seperti menari, terus kayak berputar begitu-gitu. Itu yang sulit saya ceritakan ke orang-orang. Terus gimana saya menceritakan itu gitu? Karena waktu itu saya nggak bawa kamera. Akhirnya setiap saya naik gunung saya bawa kamera, saya foto itu semua keindahan-keindahan itu, bagaimana kita sering orang lihat sunset atau sunrise di pantai, tapi saya bisa lihat sunrise, sunset di gunung itu sangat luar biasa, karena di bawah kita itu bisa detail kita lihat jalan di kampung-kampung, hutan, lalu lautan awan, terus mereka berubah dari situ. Cuma waktu itu kamera saya nggak canggih, akhirnya hasil saya ya standar aja. Tapi disitulah saya punya keinginan, saya mau memperlihatkan, ini loh lukisan yang sebenarnya, bahwa di bawah-bawah ini, dan yang akhirnya saya bisa mengerti waktu di Gunung Merapi itu, saya bisa tahu saya harus berdiri di mana supaya saya tidak kena oleh wedus gembel itu. Ya. Wedus gembel itu bisa lewat di kiri kanan saya, karena saya sudah tahu perilaku angin, perilaku awan, perilaku gunung itu seperti apa. Dan itu memang Tuhan yang memberi kepada saya. Karena waktu itu saya terus terang, saya masih suka marah pada Tuhan. Jadi saya waktu itu bawa korban, beratnya 97 kilo. Sementara saya beratnya 48 kilo. Oh. Saya harus gendong dia. Lalu saya bilang ke Tuhan, Tuhan kalau memang Tuhan ada, tolong kasih saya jalan. Ini turun susah banget. Ya seperti orang bilang, sampai sekarang orang banyak yang tidak percaya, tapi saya ini sendiri bahwa Tuhan membukakan jalan, seperti kerikil langsung terbuka, terus rumput-rumput terbuka, jadi seperti ada tangga, biarpun beratnya setengah mati, memang risikonya akhirnya sampai di bawah kuku saya lepas semua, karena nahan beban segitu berat. Ya, ya. Dan saya jalan kaki turun selama 8 jam. Kalau bawa beban segitu biasanya bisa sampai 2 hari. Tapi disitulah Tuhan memperlihatkan Tuhan tuh ada, dia bisa. Gitu. Jadi saya nggak percaya orang bilang di gunung kita harus permisi mbah, permisi ini. Saya cuma bilang Tuhan, saya pengen gigi dan Tuhan ngasih. Dan juga Bro Peter tahu kan Andrew tuh pernah lihat sendiri bagaimana saya datang ke Bumi Harum Manis di tengah hujan lebat, saya tidak basah. Karena saya minta ke Tuhan, saya nggak minta Tuhan untuk menghentikan hujan, karena ada yang butuh hujan. Tapi saya pengen saya tidak basah. Dan Andrew tuh lihat dengan mata kepala sendiri. Sampai di rumah Andrew, saya tidak basah sama sekali. Andrew lari ngejemput saya pakai payung, ternyata saya tidak basah. Dan itu Tuhan bisa kasih itu, karena saya percaya. Karena baju saya cuma itu, kalau misalnya sampai di rumah Andrew saya basuh kuyup, saya nggak bisa lagi moto-moto acara sharing-sharing kita. Jadi saya minta Tuhan, tolong dong, saya nggak pengen basah. Ya terbias-bias gitu aja udah, bisa kering. Jadi di situ di gunung itu saya bisa lihat bagaimanapun di situ ada petir, ada segala macam yang licin, segala macam, Tuhan tuh jaga saya. Dia kasih. Gitu. Waktu kita juga ambil jenazah yang orang-orang bilang nggak bisa diambil.
teman saya Muslim bilang, saya dipanggilnya Jojo dari kata Johannes. Jo, doanya Tuhan lo yang bisa nolongin kita ngambil jenazah itu. Doa apaan tuh? Doa Bapak kami, justru yang Muslim. Lalu saya doa, kita bisa ambil mayat itu dan mayat itu bisa naik sendiri dari rawa itu. Disitulah saya lihat Tuhan tuh berkarya selama saya jadi tim SAR. Bagaimana saya hal-hal yang mustahil saya bisa lakukan. Jadi yang orang bilang gunung itu dikuasai oleh ilmu ini segala macam. Tidak, hanya dengan doa Bapak kami semuanya bisa. Saya bisa membawa kepada ibunya yang nangis itu jenazah anaknya. Saya berangkat tuh karena ngeliat ibu tuh nangis. Karena semua orang bilang nggak bisa diambil lagi, udah diambil sama gunung. Ibu tuh nangis, saya pengen mandiin anak itu. Karena waktu saya melahirkan dia, saya mandiin dia. Saya pengen ngubur dia, saya mandiin dia. Sambil nangis. Saya nggak tega, saya naik. Saya waktu itu masih bingung mesti gimana. Tapi ternyata teman saya Muslim yang bilang, doa Bapak kami. Justru dia yang ngingetin saya. Lalu saya doa Bapak kami. Dan mereka ngikutin. Kita pakai HT kan. Jadi 4 orang di jurang, 4 orang di atas. Saya pikir tali itu diangkat oleh teman saya yang di atas. Jadi mayat itu kita angkat. Jadi talinya naik kan. Well, di atas itu yang berempat nggak narik. Lalu siapa yang narik? Tuhan kan. Malaikat Tuhan yang menarik. Tahu naik aja gitu ke atas gitu ya. Jadi saya ngerasa kan ditarik temen gitu kan. Jadi mayat kita bawa nih, kita bertiga sama satu mayat naik kita. Tapi kita teman narik kan. Iya. Pas sampai di atas mereka lagi duduk kecapean. Thank you ya ditarik. Narik apaan? Gila berat banget. Gue diem aja. Ya udah kayak gitu gimana? Terus mereka cuma bilang, doa Tuhan lo hebat tuh. Yang minta mereka loh, bukan saya. Nah, saya waktu itu tidak sempat memvisualisasi dengan fotografi. Tapi disitulah saya semakin, begitu saya kembali ke kamera, saya pengen memperlihatkan ke orang-orang banyak bahwa apa yang saya lihat itu bisa saya ekspresikan. Biarpun sangat terbatas ya, karena luar biasa sekali kalau Bro Peter lihat. Orang kan bilangnya Bali. Gak usah ke Bali, deket-deket aja, ke Ciracas, ke tempat teman saya itu bisa jadi luar biasa sekali. Saya bisa bikin foto di rumahnya dia, orang bilang itu Bali, orang itu bilang Jogja, karena cuma di Ciracas. Tapi saya bisa membuat itu jadi indah. Seperti saya memfoto waktu itu ada badai awan di Jakarta. Saya moto di Bumi Harum Manis. Orang bilang itu trik foto. Karena enggak, itu memang Jakarta sedang dilanda badai awan. Langit itu semuanya kuning, awan itu semuanya kuning. Dan orang nggak yang perhatikan, tapi Tuhan mencelikkan mata saya untuk melihat. Dan saya masukkan ke foto. Sampai sekarang banyak yang orang anggap itu trik foto. Padahal enggak, itu asli. Saya lihat. Ya, betul. Jadi memang itulah saya di situ memuji Tuhan dengan terima kasih Tuhan, saya masih bisa ngelihat hal-hal yang nggak usah saya jauh-jauh harus kemana gitu. Di Lebak Bulus saja, di Cililitan, di Halim, di Ciracas, di atas Transjakarta, saya bisa mengekspresikan gambar-gambar yang dibuat oleh Tuhan dengan kamera saya. Seperti di Bogor, saya moto karena saya nggak bawa kamera, saya pakai BlackBerry, saya lihat matahari terbenam. Jadi siluet penjara Paledang dengan itu, fotonya tuh luar biasa sekali. Saya sampai bingung, saya pakai BlackBerry loh nih. Saya gedein di komputer juga. Lalu waktu Yayasan Asisi mengadakan pengumpulan dana, foto-foto saya ada 3, saya jual, 1 foto laku 28 juta di lelang. Yang 1 pakai HP, yang 2 pakai kamera. Padahal selama ini orang nggak nganggap foto itu. Tapi begitu dilelang, begitu saya ceritakan ininya, langsung ya. Dan akhirnya saya bisa menyumbang kepada Asisi dengan hasil foto saya itu. Di situ saya bersyukur, saya bisa memberi persembahan lewat talenta yang dikasih kepada saya. Dan saya sangat bersyukur dengan talenta ini. Dan saya sekarang sudah banyak juga teman bilang, ya udah kalau yang nggak suka biarin aja, nggak usah didengerin. Seperti nenek saya bilang. Ya. Ini yang menarik sih Pak Peter dari Nawang ini, bagaimana
dia bisa rasakan Tuhan hadir, Tuhan Betul. berkuasa. Yang tadi Pak Nawa bilang, untuk apa sih bilang permisi gitulah. Iya. Karena Tuhan berkuasa di situlah. Di gunung, dimanapun Pak Nawang berada, dia rasakan ada Tuhan hadir dan Tuhan berkuasa. Betul. Tuhan ingin menunjukkan kebesarannya melalui ciptaan yang ada gitu sih. Iya. Bro Nawang. Iya. Kalau Bro Nawang kan pakai kamera kan tadi kan? Iya. Aku mau kasih tahu lagunya kayak gini nih. Untuk menikmati karya Tuhan yang Bro Nawang foto tadi. Kata-katanya begini. Karyamu sempurna, ajaib dan mulia, penyertaanmu, buktikan kasihmu kepadaku, ku agungkan engkau, Yesus termulia, kasihmu terindah selamanya. Ya. Keren. Tuh dia. Jadi memang kalau kita motret ya sama kita meng-FP kan karena Bu Nawang kan nggak bisa ngomong Pak. Iya. Ya kan? Jadi kalau dilaguin itu lagunya kayak tadi tuh karyamu sempurna, bener kan sempurna kan Ya. karya itu kan? Iya. Ajaib dan mulia. Tuh lihat penyertaanmu, buktikan kasihmu kepadaku. Penyertaanmu Tuhan tuh penyertaan waktu Bro Nawang ada di gunung tadi. Kalau bukan Iya. penyertaan Tuhan siapa yang mau naikin itu gotongan kan? Iya, betul. Ya, betul kan? Nah, dari situ Bro Nawang mengatakan bahwa ku agungkan engkau, Yesus termulia, kasihmu terindah selamanya. Nah, Keren. gitu. Ini enaknya kalau kita nge-vlog ada piano kayak gini nih. Nyeklek nih. Karena seni ketemu seni jadinya pas gitu. Tapi emang bener di dalam vlog ini kita memang melihat bagaimana karya Tuhan bekerja. Bro Nawang ini luar biasa, Pak. Iya. Tuhan pakai dia. Bahkan di dalam kesetiaannya, Pak, dia merawat anaknya, Pak. Boleh cerita sedikit nggak, Bro Nawang? Oke. Boleh ya, Pak. Pak, kita dengerin ya. Ya. Jadi waktu anak saya lahir itu, kebetulan karena saya juga paramedik, waktu saya tim besar saya belajar paramedik, jadi bidannya saya sendiri. Waktu saya melahirkan saya yang jadi bidannya. Nah, waktu di tes pertama itu anak itu normal, tapi pas setelah berapa bulan tangan kirinya nggak pernah aktif. Oh. Lalu kita scan, CT scan, ternyata otak besar sebelah kanan anak saya nggak ada. Isinya cairan. Jadi motorik tangan kiri, kaki kiri itu nggak ada, kosong, nggak bisa digerakkan. Terus saya putus asa, marah sekali gitu kan. Terus apalagi dokter tuh bilang, udah bikin anak aja lagi. Nah ini diapain? Emang teh botol habis buang. Lalu kata-kata istri saya tuh yang membuat saya akhirnya, saya marah. Waktu itu saya bilang, Tuhan turun sini, berantem, lu kan laki. Saya dulu orangnya keras, saya orang Dayak ya, jadi orang kayak keras. Iya. Jadi karena di Dayak itu dibilangin bahwa kita hanya takut sama Tuhan, sama yang lainnya kita nggak boleh takut. Mau orang tua, mau siapa, mau hantu, siapapun kita nggak boleh takut. Takut sama Tuhan aja. Dan Tuhan pasti dengerin apa yang kamu minta. Salah satunya seperti itu tadi, yang jangan basah. Jadi saya pikir memang Tuhan tuh katanya bapaknya kita ya, turun dong, ini anak gue jadi begini, gimana sih, maksud lo apa? Tapi ternyata istri saya ngomong begini, kamu tahu nggak, kamu tuh dipilih loh sama Tuhan. Kamu tuh orang tua istimewa, dikasih anak seperti ini. Ini anak istimewa, bukan anak berkebutuhan khusus. Iya. Istri saya tergerak, oke. Gue didik cara gue ya. Saya nggak pakai ini, saya dikasih juklaknya oleh Profesor Dr. Lumban Tobing dari PG Cikini, bagaimana merawat cerebral palsy. Anak saya itu kena cerebral palsy. Jadi kita punya agreement, istri saya kerja, saya nggak kerja, saya yang ngurus anak 24 jam. Karena dokternya bilang kalau anak ini diurus oleh ibunya, oleh perempuan, pasti lumpuh. Karena ini pakai unsur kekerasan supaya dia bisa. Ya, akhirnya saya belajar, saya buka buku. Itu mungkin ya, Tuhan itu bukan memberi kebetulan pada saya nggak bisa tidur,
Jadi saya malam tuh baca tentang cerebral palsy itu apa, autistik itu apa, Asperger itu apa. Karena waktu itu belum tahu anak saya sakitnya yang mana. Tapi kira saya dapat, saya latih dia. Ya singkat cerita, dengan segala macam cara sampai saya dimusuhin orang banyak. Dokternya bilang, siap-siap dimusuhin orang banyak dan juga dimusuhin oleh anak itu sendiri. Karena Anda harus pakai kekerasan. Tapi puji Tuhan berjalannya ya, anak saya seperti orang normal, dia bisa naik kendaraan umum kemana-mana sendiri, dia bisa masuk UI, lalu dapat beasiswa dari Departemen Pendidikan Korea, sekolah lagi di UI, digaji lagi. Dan saya lepas, dia berangkat sendiri. Saya bilang sama dia, jangan harap dunia ngerti kamu. Kamu harus bisa menyesuaikan diri dengan dunia. Tapi percaya, Tuhan Yesus tangan kanannya pasti megang kamu, seperti megang Bapak. Amen. Nah itu anak saya itu luar biasa. Saya tuh jujur, waktu itu saya nggak mengajarkan dia tentang Yesus, saya nggak mengajarkan dia tentang memuji Tuhan segala macam. Karena waktu itu saya juga masih marah ke Tuhan. Tapi saya mendidik dia untuk bisa mandiri. Tapi justru dari anak saya belajar lagi tentang Tuhan. Dia tiap pagi jam 4:30 pagi, jam 4 pagi nyanyi memuji Tuhan, lalu dengerin pendeta yang lucu itu, yang Gilbert itu. Tiap pagi sampai sekarang, tiap hari memuji Tuhan. Dia minta cariin, Pak, ini lagu ini enak deh, tolong cariin di YouTube, cariin ini, saya cariin. Sambil saya kadang-kadang saya dengerin. Kira dari situ saya lihat, apalagi dia suka dengerin kan, Bapak kenapa senang lagu ini? Saya suka satu lagu namanya Give Thanks dari Don Moon. Itu saya berterima kasih kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, saya dikasih anak ini, ternyata saya bisa mengerti bahwa segala sesuatu mungkin di tangan Tuhan. Karena kalau secara kedokteran, otak kanan itu kosong, harusnya kirinya mati semua. Tapi anak saya adalah bukti. Dia bisa kemana-mana sendiri, nggak pakai tongkat, nggak pakai apa. Dia bisa naik kendaraan umum, kerja di Bintaro Sektor 7 dari Kalibata, naik kereta 2 kali bolak-balik, jalan kaki 1 kilometer, habis itu naik angkot. Saya ajarin 3 bulan, habis itu dia lepas sendiri, selama 4 tahun dia bisa sendiri. Karena semua orang bilang nggak mungkin. Waktu kita diundang oleh Yayasan Cerebral Palsy Indonesia, nggak ada yang percaya anak saya CP. Soalnya yang ada tuh semuanya lumpuh, pakai kursi roda, dan badannya bengkok. Nah, itu tadi, karena kata-kata istri saya tuh dipilih oleh Tuhan. Akhirnya sekarang saya memberikan lagu Give Thanks dari Don Moon itu, terima kasih Tuhan, saya dikasih ini, saya ngerti. Karena istri saya bilang, kamu tuh otaknya luar biasa, jenius, gini-gini. Tapi saking penuhnya otak kamu sampai logika kamu lebih kuat daripada hati. Itu nggak punya perasaan, kata istri. Gitu dengan anak saya ini saya baru melihat. Saya bersyukur. Dan puji Tuhan ya anak saya bisa moto dan jago, IT juga jago dari istri saya, dari ibunya. Jadi dia kuliah di UI itu ambil fotografi dan IT. Wow. Nah, itulah. Nah itu kesaksiannya Pak Andi. Jadi kita masuk ke sesi ketiga nanti ya Pak Andi ya. Boleh Pak. Sekarang masih sesi kedua nih. Nah nanti kita sambung lagi nih Bro Nawang. Ya, korelasi semuanya sama yang tadi yang terakhir Bro Nawang saksikan ya. Oke, sip. And now let
the weak say I am strong. Let the poor say I am rich because of what the Lord has done for us. We give thanks. Tuhan. Ya, yang lemah dikuatkan, yang miskin mengatakan kaya. Semua karena apa yang Tuhan sudah buat sama kita, maka kita mengatakan terima kasih Tuhan Yesus, sungguh Engkau baik. Ya. Amin. It happened to you, Bro Wawang, gitu ya kan. Dan terjadi juga buat Pak Andi, sama saya juga, dan Bro Todi dan Garis di tempat ini semuanya. Ya. Dan yang sedang nonton Redemption Production vlog hari ini spesial nih. Ini kita tema kita berbeda-beda dan konten isinya juga berbeda-beda. Dan setiap isi itu banyak yang menarik. Menarik untuk kita kupas, karena ini pengalaman pribadi bukan rekayasa. Gitu. Jadi kalau kita mau mengalami sesuatu yang belum pernah kita lihat dan tapi kita pengen tahu, silakan aja nonton di Redemption Production, tuh banyak sesuatu yang belum pernah kita dengar, membuat kita, oh ini begini ya, oh ini begini ya, kayak gitu. Nah, sekarang ini dari kesaksiannya Bro Nawang sendiri, bagaimana dia berjalan bersama dengan Tuhan, perjuangan hidupnya, sampai dia dari kecil sampai sekarang dia foto buat kehidupan, maksudnya memotret buat kehidupan. Tapi di satu sisi dia juga merawat anaknya dari lahir, bukan karena istrinya tidak mau merawat, tapi mereka bagi tugas. Istri yang bekerja, dia merawat karena anaknya kena CP, cerebral palsy. Tapi dengan ketekunan dari dia baby sampai hari ini anaknya udah kuliah, bahkan seorang anak yang CP, langka loh anak CP bisa kuliah di UI, terus dapat beasiswa dari Korea dan bisa bekerja pula sekarang gitu. Nah, ini kalau bukan karena campur tangan Tuhan dan kesetiaan orang tua, termasuk istri juga pasti berdoa dan mensupport bersama dengan Pak Nawang dengan tekniknya, dengan segala macamnya. Ini semua nggak akan terjadi. That's why nggak salah kalau Pak Nawang mengatakan bahwa, wow, saya berterima kasih sama Tuhan dan give thanks itu sangat memberkati. Nah, ini ada cerita lagi nih tentang fotografinya Bro Nawang nih ya Pak Andi ya. Ya, silakan Bro Nawang, silakan. Ya, silakan. Jadi waktu saya sempat agak terpengaruh juga, ada teman-teman yang komplain sampai ada yang japri, foto lo ganggu, ngabisin kuota gue segala macam. Di tengah itu tetap ada teman, Bang, foto bunganya kirim terus dong ke gue tiap hari. Tolong ya, saya kirim. Jadi segala macam dari sisi sini. Karena di rumah saya cuma ada 2 pohon Kamboja di depan rumah sama di halaman samping. Tapi bunganya banyak, jadi saya ambil angle-nya beda-beda. Saya ngambil bagaimana dia backlight, bagaimana dia kena hujan, gitu. Terus tiap hari saya kirim. Ya udah, saya pikir nggak ada apa-apa. Terus ponakan saya juga mereka bilang, Om kirim dong Om fotonya, aku senang. Ya saya kirim tiap hari, pagi sore. Nah setelah 1 bulan mereka cerita, terutama teman saya ini, thank you ya Wang, gara-gara gue ngeliatin foto itu, gue tuh sebenarnya udah di ICU COVID di Fatmawati, masuk karena COVID, udah di ICU, gue drop banget. Terus gue lihat foto itu, gue senang. Nah dokter tuh bilang, imunnya naik nih, saturasi mulai naik, gitu-gitu terus. Jadi dia minta, wah nih bunganya Nawang nih bagus nih. Dia memang senang, ya namanya cewek kan, dia senang banget bunga. Saya kirim terus. Kadang saya waktu itu iseng ke airport, anggreknya bagus-bagus, saya fotoin, saya kirim juga. Lalu di rumah sakit Primer Bintaro ada anggrek-anggrek, saya kirim juga, saya kasih ke dia. Nah setelah sebulan ternyata dia bilang, gue baru cerita nih setelah gue positif sembuh, udah negatif sama sekali, imunitas gue naik karena foto yang lu kirim gue. Wow. Setiap hari itu imun naik terus, naik karena dia happy. Gue percaya kata-kata lo Wang, hati yang gembira adalah obat yang manis. Ya. Kan saya suka ngirim kata-kata itu tuh ke teman-teman. Yang penting happy. Ya. Kan, keluarga saya yang di Kalimantan juga bilang,
Pokoknya kalau kamu senang hati kamu lagi happy, mau minum racun pun nggak mempan. Sampai saya dibilang gitu. Makanya saya dulu, wah ngebir nggak apa-apa dong, ini nggak apa-apa dong. Tapi ternyata hati yang gembira emang obat yang manjur. Betul, firman Tuhan Dari mengatakan. Amsal 17 ayat 22 itu sampai Iya. saya hafal. Dan ya sampai sekarang akhirnya dipakai di mana-mana kata-kata itu. Sampai ada teman saya yang grup dari seberang itu pakai kata-kata itu. Oh ya puji Tuhan. Hati yang gembira adalah obat yang manjur. Jadi teman saya dia tidak mau disebutkan namanya, tapi saya boleh kesaksian tentang ini, tapi dia jangan disebut namanya dia karena banyak yang nggak suka pasti. Tapi dan keponakan saya juga, dia juga ngeliat bunga, dia foto, kok selalu jadinya biru kelam gitu. Tapi kalau Om ngirim bagus banget, ada warna merahnya, ada kuning, ada pink, latar belakang langitnya bisa hijau, bisa biru, dia senang. Akhirnya keluarga sembuh total sampai sekarang. Jadi dari foto itu Tuhan tuh memberitahu orang banyak, biarpun orang-orang banyak yang nggak suka. Kalau kita melihat dari sisi yang positif, foto itu memberi suatu kebahagiaan. Bahagian itu akhirnya membuat kita happy, ya kita kebal. Yes. Itu. Jadi saya bilang itu bukan karena saya loh, itu karena Tuhan. Amen. Saya di talenta dan saya percaya kata-kata orang Tuhan Yesus baik. Amen. Memang Yesus sangat baik. Itu aja. Terima kasih. Wow, keren. Nah, Pak Andi ada komen, Pak Andi. Ya, ini sangat luar biasa Pak. Jadi kan tadi Pak Nawang ini kan dari natural menjadi supernatural Pak. Dari ciptaan itu. Yang orang-orang bilang ini biasa aja. Iya. Tapi jadi supernatural itu karena ini adalah karya Tuhan. Betul. Waktu orang itu lihat yang sakit COVID lagi parah-parahnya, dia tahu ini dari hasil karya Pak Nawang, ada hal-hal supernatural yang diungkapkan dari fotonya itu. Iya. Sehingga dia bisa lihat keindahan melalui karya foto dari Pak Nawang itu sih Pak. Makanya nggak heran ada kesembuhan juga. Iya. Karena hasil karya dari Pak Nawang itu karena mengkonversi lah istilahnya, natural menjadi supernatural. Iya. Saya ingin kasih catatan kecil Pak, yang tadi waktu kita segmen kedua, yang Pak Nawang itu bilang, saya marah sama Tuhan. Nah, ini beda kata marah sama Tuhan dari Pak Nawang, karena beliau ini Pak Peter, saya lihat Pak Nawang ini orang yang mau menemukan kebenaran. Betul. Kebenarannya bagaimana, saya siap berubah. Betul. Kan ada orang yang saya mau marah sama Tuhan, tapi saya nggak mau berubah. Betul. Tapi saya lihat Pak Nawang ini orang yang saya marah, tapi saya sebenarnya ingin apa sih yang kebenaran sejati itu sih? Betul. Dia selalu positive thinking, Pak. Positive thinking itu, Pak. Iya. Jadi jangan ditafsirkan marah sama Tuhan dengan marah yang tidak mau berubah. Marah karena ingin berubah gitu sih. Atau marah tapi nantangin Tuhan dan gak jelas gitu fokusnya gitu. Iya. Ya, ini benar. Jadi dia marah sama Tuhan tuh yang benar gimana Tuhan, tapi terus dia mau fokus, maka Tuhan tunjukkan. Iya, betul gitu. Pak. Nah ini karena ada apa ya, dalam tanda kutip Pak ya, ketulusan hati lah. Ketulusan hati, benar. Ketulusan hati istilahnya lah, yang memang apa sih Tuhan yang Tuhan mau ungkapkan. Makanya Tuhan bicara sama dia. Bukan hanya bicara, Tuhan bertindak gitu loh. Dari kesaksiannya kan yang bawa yang 90 lebih kilo Pak ya. Iya itu. Turun itu. Tuhan kan bertindak. Ngangkat orang dari bawah, Pak Nawang itu ngangkat itu. 3 orangnya lagi duduk-duduk. Siapa yang ngangkat ini? Makanya iya. Kalau Tuhan nggak melihat hati Pak Nawang, nggak mungkin Tuhan bertindak kayak gitulah. Iya. Amin. Iya. Nah ini sesuatu yang luar biasa. Terus yang berikutnya tadi tentang anak ya Pak. Karena memang Pak Nawang mau bertindak. Waktu istrinya bilang, ini pasti ada yang istimewa ini. Kamu dipilih. Dan anak kita istimewa ini. Dan ini sesuatu yang akhirnya oh iya ya. Itu yang mengubah jadi satu hal yang negatif menjadi positif. Iya. Sehingga mau berjuang untuk membesarkan anak. Sehingga anak ini menjadi orang yang luar biasa. Karena perubahan hati dari Pak Nawang. Betul.
pengorbanannya gitulah, perubahan dan pengorbanannya yang luar biasa dalam mendidik anak ini. Ini sesuatu yang sangat memberkati sekali loh Pak Nawang. Terima kasih, puji Tuhan. Ya. Iya, Kita jarang, kita baru sekali menemuin orang mirip persis apa orang seperti Pak Nawang ini, kita baru sekali. iya, Kenapa kita bilang baru sekali ya Pak Andi ya? Karena masing-masing orang kan punya pengalaman pribadi yang beda-beda ya Pak Andi. iya, Cuman yang versinya Pak Nawang ini ya baru kali ini. betul Ta- Pak. Tapi di sini kita melihat bagaimana kuasa Tuhan bekerja full. Walaupun Pak Nawang bilang, Pak, saya mau nanti dilayani pribadi, saya mau dilepaskan. Belum dilayani aja, Pak Nawang udah merasakan jamahan dan karya Tuhan di dalam kehidupan. Betul, Artinya Tuhan tuh tahu loh isi hati Pak Nawang tuh, Tuhan tahu. betul Pak. Makanya Tuhan selalu ada ya Pak buat Pak Nawang. Iya, Betul. betul, luar biasa sekali. Dan Tuh kan? kami sangat senang dengan Pak Nawang yang berkarya dalam fotografer gitu loh. Jarang Iya. orang yang berkarya melalui fotografer gitu lah. Jarang. Berkhotbah ada, sharing firman ada, yang main musik ada, yang nyanyi ada, banyak. Tapi yang fotografer ini jarang loh saya dengar. Betul. Dan dia Pak, lucunya Pak, dia tahu kita suka banyak event. Dia tuh nggak pernah nawarin diri Pak. Lu ada event, sini gue yang foto-fotoin deh. Gue yang gitu. Oh. Dia orangnya kalem-kalem aja Pak. Gitu. Gitu Jadi ya. ini memang seniman sejati. Ya, ya. Artinya apresiasinya dia itu bukan emang kamu mau saya bayar berapa gitu. Nah, dia bukan tipe Pak Nawang, bukan tipe seperti itu. Artinya kalau memang mau apresiasi aja gitu. Ya, kita berarti artinya kan kita sudah harus tahu dong karya seperti ini gimana mengapresiasinya gitu. Ya. Nah, dan satu hal lagi bahwa aku bukan membangga-banggakan Bro Nawang ya, tapi ini Bro Nawang itu kenapa Bro Nawang mengalami yang namanya hati yang gembira adalah obat tadi di dalam kehidupan Bro sama Damar, karena Bro tadi bilang bahwa hati gembira adalah obat. Ya. Ini kalau digabungin sama solo worship punya moto di Mazmur 34 ayat 2 itu mengatakan begini, karena Tuhan jiwaku bermegah, Ya. maka orang yang rendah hati akan bersuka cita. Nah, Bro Nawang adalah orang yang rendah hati. Karena Bro Nawang melihat kekuatannya Bro Nawang sendiri. Ya. Gitu. Jadi Bro Nawang nggak bilang bahwa saya jago foto, saya jago ini, saya ngerawat anak saya punya prestasi ini. No. Tapi Bro Nawang tetap yes Lord, terima kasih Tuhan. Makanya Tuhan bekerja terus. Jadi sekarang memang benar kata Pak Andi tadi, kalau memang mau selanjutnya kita ngobrol-ngobrol lebih pribadi lagi aja sama Pak Andi nanti. Ya. Gitu. Silakan Pak Andi. Ya, ini makanya Pak Nawang ini kita namanya podcastnya Redemption, Pak. Redemption, betul. Penebusan. Nah, redemption itu ada kepanjangan dari RE itu reaching out, menjangkau. Terus D-nya itu discipleship. EMP-nya empowering, jadi diberdayakan. Jadi orang yang sudah dijangkau, dimuridkan, diberdayakan untuk berkarya. Berkarya pun dalam berbagai bidang gitu, termasuk dalam fotografer gitu Pak Nawang. Makanya kita senang kalau ada kayak tipe orang kayak Pak Nawang ini, ya silakan mengekspresikan karya Tuhan yang supernatural itu dengan cara difoto, dan itu sesuatu yang sangat menakjubkan. Apalagi yang tadi waktu segmen pertama Pak Nawang cerita itu ada hal-hal yang nggak dilihat oleh ini, tapi bisa dilihat dan ditangkap melalui foto-foto itu. Wah, itu luar biasa itu Pak. Betul. Dan terus kan karya Bapak ini yang luar biasa untuk menceritakan kebesaran Tuhan kita Pak. Ya. Itu sih Pak. Jangan berhenti Bro. Terus Itu sepertinya yang iblis itu mengganggu ya. Waktu di gereja GKI Panglima Polim. Iya. Kamera hilang. Saya itu kan jarang masuk gereja karena saya ngerasa nggak layak. Nah, anak saya minta saya masuk gereja, saya masuk. Saya bawa tas tuh isinya kamera, lensa, dan macam-macam. Pulang saya lupa. Saya ingat hari Selasa, saya ke gereja hari Rabu. Hilang semua. Tapi di situ saya baru sadar, saya nggak marah gitu. Karena saya nggak merasa gue sudah mentuhankan kamera.
Iya. Saya bilang sama Tuhan, nih Tuhan, gue bisa hidup dengan ini. Ternyata Tuhan tidak suka, diambil. Nah, di saat saya nggak punya itu, pertama saya dipinjemin istri saya kamera, lalu dipinjemin kamera anak saya. Lalu dengan berjalannya waktu, teman dari Full Gospel kasih saya kamera Sony Alpha, lalu ada yang kasih saya Canon, Canonnya Canon standar, benar-benar Canon standar untuk pemula. Tapi dikasih lensanya lensa terbaik dari Jepang, Sigma yang terbaik. Tapi karena Tuhan yang bekerja dalam ilmu fisika, fotografi ini kan fisika. Ya. Dengan kamera standar itu, saya bisa menghasilkan foto yang luar biasa sekali. Tapi saya kadang-kadang bingung. Loh ini kan standar, formatnya sangat kecil seperti kamera pocket, tapi kok bisa jadinya begini? Oh, saya baru ingat, setiap saya mau ambil snap, Tuhan tolong ya, tolong fokus. Karena pernah saya foto nggak bisa fokus, marah banget. Terus teman saya bilang, doa dulu deh. Saya doa, langsung fokus. Bilang, iya ya Tuhan tuh bisa loh membuat fisika tuh menjadi ilmu yang serba tidak pasti karena Tuhan faktor X yang luar biasa. Iya. Bayangin saya dari kecil dari kelas 5 SD moto bisa-bisanya nggak fokus gitu. Tapi begitu saya berdoa, makanya sekarang setiap satu snap pasti saya doa, Tuhan tolong. Nah itu dibantu oleh Tuhan bisa fokus. Ya. Saya bisa menghasilkan yang foto-foto yang luar biasa itu yang akhirnya bisa mewakili biarpun hanya 5% kali dari apa yang saya lihat. Tapi itu aja sudah membuat hati saya senang, orang-orang senang. Karena akhirnya bisa saya mewujudkan itu bahwa kita bisa loh moto ini seperti waktu sama Agung kita ada pesta anak kecil umur 17 tahun, pestanya gila-gilaan di hotel. Pakai HP saya bisa memperlihatkan ke dunia luar. Seolah itu sedang ada di padang salju. Padahal itu dalam hotel panasnya minta ampun. Tapi suasananya seperti salju dingin, warnanya biru, ungu, wah luar biasa. Pakai HP. Jadi karena saya minta tolong Tuhan, ya Tuhan menciptakan itu semua. Jadi Tuhan yang menggambar melalui tangan saya. Jadi kalau orang bilang lu hebat, lu fotografer hebat, enggak, gue talenta gue dikasih sama Tuhan. Tuhan yang bekerja. Gue cuma pakai tangan gue. Itu aja sih. Jadi saya yakin sampai sekarang kalau saya melakukan itu dengan doa pasti. Karena saya pernah satu sore saya lupa berdoa karena saya buru-buru ngejar matahari. Nggak ada satupun jadi. Nggak jadi. Oh gitu Pak. Jadi Tuhan ngasih tahu, lo sih ya ini. Kayak teman saya bilang, lo selalu ngajak Tuhan itu sebagai tukang cuci piring. Kalau mau pesta dari awal pesta Tuhan diajak, jangan beres-beres. Iya betul. Akhirnya saya makanya mulai start saya moto, saya minta doa. Waktu itu saya buru-buru, saya lupa. Betul-betul. 40 shot itu nggak ada yang jadi. Semuanya blur. Kayak orang belajar moto. Betul. Terus saya sampai di bawah lagi pas saya masukin komputer, kok gini ya? Gue lupa doa. Terus saya minta maaf. Besoknya pagi saya dikasih pemandangan luar biasa. Kasih. Jadi itu biarpun kalau saya berdoa Andrew aja suka geli gitu loh. Om kalau doa kayak anak kecil, ya karena Yesus sendiri bilang, datanglah seperti anak kecil, katakan apa yang ada di hati. Ya saya doa gitu, saya nggak bisa yang bagus-bagus gitu, punya ngomongnya apa adanya. Tuhan tolong fokusin dong gitu. Karena saya doa saya cuma gitu doang. Tapi dikasih fokus, dapat gitu. Yang saya bisa merubah aperture dengan speed sekian, ISO sekian, saya bisa mengeluarkan warna birunya jadi lebih dominan gitu. Tuh, akhirnya saya belajar sendiri terus ya. Karena COVID ini karena di rumah aja kerjanya jadi gitu. Ngacak-ngacak manual-manual dari kamera itu sampai akhirnya saya belajar juga namanya white balance segala macam. Saya bisa dapat seperti Bro Peter pernah saya kirim kan gambar mainan pesawat saya. Iya. Teh, motokopi. Terus ada kopi, saya foto dikasih lilin di belakangnya yang sampai dipakai oleh pendeta Johan Pemanduk untuk khotbah. Saya nggak tahu khotbahnya apa, tapi bilang ini foto luar biasa banget tentang cahaya. Itu juga saya nggak sengaja. Gitu. Jadi pas saya lihat ini kayaknya keren deh, gue bisa ambil gini. Ternyata menurut hasil luar biasa sekali. Hanya dengan satu lilin, tapi bisa menghasilkan suatu foto yang luar biasa. Dan waktu orang bilang, gue keren loh, Tuhan yang keren. Pakai gue dikasih talenta itu. Betul.
Puji Tuhan. Terima kasih. Yes. Wah. Nah, keren nih Pak Andi. Iya Pak, betul. Aku dapat clue di sini. Kenapa Bro Nawang bisa melakukan ini semua dan melewati ini semua? Karena Bro Nawang tahu menempatkan Yesus. Iya. Orang yang hidupnya tahu menempatkan Yesus dalam hidupnya, dia akan dipimpin oleh Roh Kudus terus. Iya. Tapi kalau dia nggak tahu menempatkan hidup Yesus dalam kehidupannya, dia cuma perlu Yesus pada saat sakit, lagi susah, atau lagi apalah gitu. Benar kata Bro, emang Yesus tukang cuci piring. Iya. Iya, enak aja habis makan terus cuci piring, Yesus cuci piring enak aja. Gila ada masalah baru panggil Yesus. Iya. Betul. Iya kan, nah nggak bisa. Dari awal kita bangun pagi sampai kita mau tidur, itu kalau kita undang Yesus semua, percaya deh banyak hal terjadi dalam kehidupan kita yang nggak pernah kita dengar, nggak pernah kita lihat, nggak pernah kita pikirkan, Tuhan sediakan. Bahkan Betul. kita udah merencanakan sesuatu ya Pak Andi ya. Iya. Kita udah merencanakan, tahu Tuhan bilang, nah ke sana gitu. Iya. Ya Tuhan ikut ke sana. Nah itu jadi mau apa gitu. Nah itu yang aku dapat dari kesaksiannya Bro Nawang Pak Andi. Bagaimana Pak Andi? Ya, saya lihat ini karena Pak Nawang ini sudah punya hati dari Yesus, oleh Yesus, untuk Yesus. Iya. Jadi dirinya hanya sebagai alat aja untuk melihat dengan foto yang ada, fotografer untuk alat yang ada itu hanya seperti kayak tadi bilang, hanya handphone biasa gitu loh. Itu tempat lagi panas, tapi kayak di salju gitu loh. Itu kan sesuatu yang nggak semua orang bisa. Tapi waktu dia lakukan, dia berdoa dulu, Tuhan tolonglah, tolong fokusnya bagaimana, tolong ininya bagaimana. Itu kan cara dia ekspresikan imannya, pakai imannya untuk berkarya untuk Yesus gitulah. Betul. Makanya kan nggak heran tadi ada kesaksian orang sakit COVID yang sudah di ICU bisa sembuh. Biasanya kalau udah di ICU udah lewat itu biasanya, banyak kan gitu. Iya. Tapi ini udah sembuh. Wah, ini luar biasa karena tahu dari Yesus, oleh Yesus, untuk Yesus. Betul. Itu Keren. Tuhan. Tuhan. Keren Bro. Nanti kapan-kapan kita ngobrol-ngobrol lagi sambil ngopi ya Bro. Boleh. Kalau sudah tidak ini, kita ke tempatnya Pak Andi aja Bro Agung. Ya, oke. Kita sharing di situ sambil kita doa bareng deh. Masih seru dah. Ya Pak Andi ya. Boleh. Ya. Gitu. Nanti kita lanjutkan gitu sih. Siap. Sepertinya kita udah dulu nih. Ya. Ya Pak Andi. Ya, Bro Nawang, terima kasih untuk waktunya ya. Terima kasih untuk waktunya Pak Nawang. Terus motret terus sampai Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Ya. Oke, terima kasih semua waktunya. Tuhan berkati. Oke, Pak Peter, Pak Nawang, Tuhan berkati. Ya, bye. Terima kasih. Bye.